Kamera berputar and Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up. hey yo, what's up everyone? Welcome back with me Fitwa Timena on my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, kali ini beta akan bahas terkait dengan tradisi Kumari atau The Living Goddess, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Dewi yang hidup. Menarik bukan? Saya juga sangat tertarik sekali untuk membahas cerita yang satu ini. Tradisi Kumari ini benar-benar dihormati oleh masyarakat Nepal, khususnya yang ada di wilayah Lembah Kathmandu. Buat kalian yang belum tahu, Nepal adalah sebuah negara yang posisinya itu terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Jadi Nepal ini dia berbatasan dengan Tibet, Cina di bagian utara, kemudian di bagian barat, timur dan selatan itu dia berbatasan dengan India. Jadi Nepal ini dia benar-benar dikunci oleh Cina dan India, teman-teman ya. Ibu kota dari negara Nepal adalah Kathmandu. Ada sekitar 29,14 juta jiwa penduduk yang tinggal di negara ini. Teman-teman, Nepal ini awalnya adalah sebuah kerajaan. Pada tahun 2008, kerajaan ini officially dibubarkan. Sistem kerajaan di Nepal saat ini sudah diganti menjadi Republik Federal Demokratik Nepal. Oke teman-teman, kembali ke pembahasan kita. Tradisi Kumari ini sudah dipertahankan sejak lama. Kumari ini dianggap sebagai jelmaan dewi yang telah menjaga dan mengawasi Lembah Kathmandu selama berabad-abad, teman-teman. Selama berabad-abad juga Kumari ini dipilih dari gadis-gadis belia yang belum memasuki masa pubertas. Jadi dimulai dari gadis yang masih berumur 4 sampai kurang lebih 10 atau 11 tahun, teman-teman. Atau saat mereka memasuki masa menstruasi itu mungkin sekitar 10 sampai 11 tahun ya. Pada zaman kerajaan, Kumari ini dipilih langsung oleh Ratu Nepal. Namun setelah kerajaan resmi dibubarkan, Kumari ini kemudian dipilih oleh para kepala pendeta di kuil-kuil Kumari di Lembah Kathmandu. Jadi teman-teman, di setiap kota di Lembah Kathmandu ini mempunyai kumarinya masing-masing ya. Jadi setiap kawasan itu ada kumarinya sendiri-sendiri. Seleksi kumari ini juga tidak gampang, saudara-saudara. Para calon kumari ini itu dia harus melalui beberapa proses dulu. Kurang lebih ada sekitar 32 persyaratan yang harus dia penuhi dulu untuk terpilih menjadi seorang kumari. Tidak boleh cacat, harus berani. Teman-teman, bahkan kalau ingin menjadi kumari, itu sang anak kecil yang calon kumari ini dia akan dibawa untuk melihat penyembelihan hewan. Dia akan melihat darah. Kalau misalkan kumari ini dia ada menunjukkan rasa takut, berarti secara otomatis dia tidak akan terpilih ya. Dia akan gugur dari proses seleksi kumari itu. Hanya anak-anak kecil yang berani saja yang akan lanjut ke proses berikutnya. Jadi dia punya proses ini ada banyak, kurang lebih ada sekitar 32 proses lah. Jadi kalau para pendeta ini dia sudah menemukan kumari terpilih, maka setelah terpilih kehidupan kumari ini dia benar-benar berbeda. Kehidupan si anak kecil ini dia akan benar-benar berbeda 180 derajat ya. Dia akan meninggalkan rumahnya, dia akan tinggal di kuil khusus untuk kumari. Kemudian dia akan didandani setiap hari layaknya seperti seorang kumari. Dia akan dijaga oleh para pendeta kuil. Kemudian dia akan punya pengasuh khusus kumari. Dia juga dilarang, dia tidak akan berbicara dengan orang lain selain dari keluarga inti ataupun pengurus-pengurus kuil seperti pendeta dan pengasuh kumari. Jadi selain daripada keluarga inti dan juga orang-orang di kuil kumari ini, tidak ada yang boleh berbicara dengan kumari. Teman-teman, bahkan para kumari ini mereka tidak boleh sampai menginjakkan kaki mereka ke tanah. Jadi mereka selalu digendong, dibopong untuk menuju ke kursi khusus untuk kumari itu, teman-teman. Kemudian kalau sampai mereka terluka, sengaja maupun tidak sengaja, dan mereka mengeluarkan darah dari tubuh mereka, maka otomatis mereka akan berhenti menjadi kumari. Atau misalkan mereka masuk pada tahap pubertas atau ketika mereka menstruasi, berarti masa-masa mereka sebagai kumari juga telah berakhir. Dan kemudian para pendeta di kuil itu akan melakukan pencarian kumari yang baru. Dalam keseharian mereka, teman-teman, para kumari ini akan stay atau tinggal di kuil kumari. Kemudian mereka akan melakukan ritual-ritual seperti pemujaan kumari dengan para pengunjung yang datang ya. Misalkan contohnya para pengunjung yang datang, mereka akan mencium kaki kumari, kemudian mereka akan berdoa di situ. Dan kemudian tidak jarang juga para kumari ini dia meminta makanan secara
khusus ya. Misalkan kumari ini tiba-tiba dia mau coklat, itu dia bisa minta ke para pengunjung ini, dan bahkan itu dianggap sebagai sebuah berkah untuk mereka bisa memenuhi keinginan dari para kumari ini. Bahkan dilansir dari beberapa media yang pernah mewawancarai seorang mantan kumari, dia bercerita bahwa dulu itu dia sangat nakal ya, dia sangat jahil saat dia menjadi kumari. Itu dia ingin makan apa, dia minta banyak sekali makanan ke para pengunjung yang datang. Kemudian masyarakat di Nepal ini juga percaya teman-teman dengan beberapa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh kumari. Misalkan kalau mereka datang melakukan pemujaan atau berdoa dengan kumari, kalau kemudian kumari itu dia, misalkan saat kumari dia mengucap-ngucap mata, itu berarti ada pertanda apa begitu. Atau saat mereka datang berdoa kemudian kumari minta makanan, itu berarti ada pertanda apa begitu. Pokoknya pertanda-pertanda khusus ini bisa dilihat dari gerak-gerik kumari ini teman-teman. Kumari hanya akan keluar dari kuil saat ada acara-acara keagamaan atau festival-festival besar yang diselenggarakan di Nepal atau di Kathmandu. Biasanya para kumari ini akan dibopong untuk keluar di jalan biar orang-orang bisa lihat kumari ini. Kemudian nanti dia akan ditaruh di tempat ramai, orang-orang semua nanti bisa melihat kumari ini secara langsung. Sudah banyak sekali teman-teman aktivis yang concern dalam hal perlindungan anak ini yang mengecam tradisi kumari ini. Karena menurut mereka tradisi ini bisa menghalangi jenjang pendidikan dari anak kecil yang menjadi kumari tersebut. Bayangkan saja teman-teman, kalau anak kecil ini dia menjadi kumari saat dia berumur 4 tahun, dan kemudian dia baru akan selesai saat dia menginjak umur 10 atau 11 tahun, pokoknya saat dia menstruasi. Bayangkan berapa tahun yang dia sia-siakan untuk masa pendidikannya teman-teman. Hal ini yang membuat para aktivis ini menjadi concern sekali agar tradisi ini harus dihentikan. Ada beberapa mantan kumari juga yang ikut berpendapat, menurut mereka pemerintah Nepal itu alangkah baiknya memberikan pendidikan khusus ya untuk anak-anak yang sedang menjalankan tugas sebagai seorang kumari ini, supaya di kemudian hari nanti anak-anak perempuan itu mereka lebih berani ya, mereka tidak takut dan mereka lebih percaya diri untuk menjadi seorang kumari karena pendidikan mereka juga terjamin begitu. Sampai saat ini tradisi kumari ini masih bisa kita jumpai teman-teman di Nepal, Kathmandu. Sekian informasi dari saya terkait dengan kumari atau dewi yang hidup. Buat kalian yang suka video ini dan kalian mau request lagi video-video kebudayaan dari negara-negara lain, bisa saja langsung komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Saya sangat menantikan komentar dari kalian semua. Jangan lupa saudara-saudara semua untuk tetap support channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan tetap down to earth. Danke banyak, syukur dofu-dofu, dan amato.